kebebasan kita berpendapat dari hak asasi manusia. Oke, di sini kami tulis pengertian dari kemerdekaan berpendapat. Kemerdekaan berarti bebas dari tekanan, paksaan, dan ikatan. Dalam konteks bernegara, kemerdekaan juga bermakna kebebasan warga negara untuk berpikir, berbicara, bertindak sesuai hati nurani selama tidak melanggar hukum dan norma yang berlaku. Sedangkan untuk pengertian dari pendapat itu adalah sebuah pikiran, ide, gagasan, atau pandangan seseorang. Pandangan seseorang yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan untuk pengertian dari kemerdekaan berpendapat, pengertian kemerdekaan berpendapat adalah kebebasan seseorang untuk mengungkapkan pikiran, ide, atau gagasan tanpa tekanan pihak manapun. Jadi, namun dari kebebasan ini juga harus disertai dengan tanggung jawab moral dan hukum agar tidak menyinggung, merugikan, atau melanggar hak seseorang manapun. Dari pengertian kemerdekaan berpendapat sendiri itu dijelaskan bahwa kita tidak boleh melanggar peraturan, norma, moral untuk menyampaikan pendapat sendiri, dan itu didasari hukum kemerdekaan. Ada yang tahu dasar hukum dari kemerdekaan berpendapat? Oke, saya boleh. Pasal 28 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Oke, dari yang kita kasih dasar hukum dari pasal 28 Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia tahun 1945 itu menyatakan bahwa artinya menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Jadi setiap warga negara itu boleh menyampaikan ide secara terbuka melalui organisasi, perkumpulan, maupun media komunikasi. Selanjutnya ada lagi, Laila. Pasal 28E ayat 3 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Oke, pernyataan dari pasal 28E ayat 3 ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Itu menjadi dasar konstitusional bahwa berpendapat adalah hak asasi, bukan pemberian dari pemerintah. Jadi itu hak kebebasan kalian sebagai manusia. Yang tujuan dari kemerdekaan berpendapat ini ada 4. Yang pertama, menegakkan hak asasi manusia. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum yang adil. Yang ketiga, mendorong partisipasi warga negara. Dan terakhir, menumbuhkan tanggung jawab sosial. Dari penetapan hak asasi manusia ini, dengan memberikan
Oke, tolong presentasikan dari hasil minum kalian buat. Kelompok 1 boleh silakan. Kemerdekaan berpendapat dalam sidang BPUPK pertama. Latar belakangnya, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nela boleh berdiri? Didirikan BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Tugas menyusun dasar negara dan rencana kemerdekaan. Bentuk kemerdekaan berpendapat. Dalam sidang anggota BPUPK bebas menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara: kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Suepomo mengusulkan konsep negara integralistik, negara sebagai satu kesatuan tanpa memisahkan individu dan masyarakat. I.R. Soekarno menyampaikan gagasan Pancasila pada 1 Juni 1945, kebangsaan, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan, sosial, ketuhanan. Nilai-nilai kemerdekaan berpendapat yang tercermin: bebas mengemukakan pendapat tanpa tekanan, saling menghargai perbedaan ide, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, menunjukkan semangat persatuan demi tujuan bersama kemerdekaan. Dampak positif dan kesimpulan: melahirkan Pancasila sebagai dasar negara, menjadi contoh awal demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia, membentuk budaya musyawarah dan toleransi politik. Peristiwa sidang BPUPK menjadi bukti nyata bahwa sejak awal perjuangan kemerdekaan, bangsa Indonesia telah menjunjung tinggi kemerdekaan berpendapat sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, terima kasih buat kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Kemerdekaan berpendapat dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Latar belakang: Indonesia masih dijajah Belanda. Banyak organisasi pemuda berdiri: Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Celebes, dan lain-lain. Organisasi memiliki semangat daerah masing-masing, muncul kesadaran untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia. Bentuk kemerdekaan berpendapat dalam Kongres Pemuda 1 dan 2. Para pemuda bebas menyampaikan pendapat dan gagasan tentang persatuan bangsa. Terjadi perdebatan ide dan pandangan antar organisasi. Semua sepakat menyatukan visi: 1. Satu Nusa, 2. Satu bangsa, 3. Satu bangsa Indonesia. Nilai-nilai kemerdekaan berpendapat yang tercermin: menghargai perbedaan pendapat, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, menyampaikan gagasan dengan damai dan saling menghormati, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Dampak positif dan kesimpulan: munculnya Sumpah Pemuda 1928 sebagai tonggak persatuan bangsa, menumbuhkan semangat nasionalisme dan persaudaraan antar daerah, menjadi dasar penting bagi perjuangan menuju kemerdekaan 1945. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 menunjukkan bahwa kemerdekaan berpendapat telah menjadi bagian dari perjuangan bangsa. Para pemuda berani menyuarakan persatuan dan identitas Indonesia secara bebas, jujur, dan terbuka demi masa depan bangsa. Oke, terima kasih buat kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih juga kepada Naila dan Raya Wahid untuk mewakili kelompoknya mempresentasikan minima. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, ada yang bisa simpulkan materi hari ini? Oke, silakan jelas. Kemerdekaan berpendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan ide, pikiran, dan gagasan secara bebas, baik secara lisan maupun tulisan. Namun, kebebasan itu harus disertai tanggung jawab agar tidak menimbulkan konflik atau pelanggaran terhadap hak orang lain.
Melalui kemerdekaan berpendapat yang sehat dan bertanggung jawab, masyarakat dapat membangun budaya demokratis, menjaga persatuan bangsa, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Oke.